Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pintu didorong dengan keras dan kasar. Semua orang di ruang pribadi mengerutkan kening. Ini adalah Juxian Lou, restoran pertama di kota Guangling. Siapa yang berani menerobos masuk tanpa disambut? Cukup sombong. Tanpa sadar, semua orang melihat ke atas. Ketika mereka melihat penampilan orang yang datang, ekspresi semua orang termasuk Wen Lingsui dan Ni Teng sedikit berubah. Mengapa orang ini di sini? Kudengar Lingsui merayakan ulang tahunnya di sini, jadi aku tidak mengundangmu ke sini, hahaha, bukankah kamu membuatmu takut? Huang Qianjun. Keturunan langsung dari klan Huang, salah satu dari 3 klan utama di kota Guangling, yang ayahnya adalah Huang Yunchong, patriark klan Huang saat ini. Huang Ganjun memiliki temperamen yang arogan, berani dan agresif. Meskipun baru berusia 17 tahun, dia telah melakukan hal-hal buruk pada tubuhnya, dan dia telah melakukan banyak hal yang marah dan dendam. Dapat dilindungi oleh ayahnya, dan dia masih hidup dan sehat, yang selanjutnya memicu kesombongannya yang mendominasi. Mereka mungkin pernah mendengar tentang ketenaran pria ini. Wen Lingsui dan Ni Teng juga mengerutkan kening dan tampak serius. Di mata anak-anak klan besar mereka, Huang Qianjun adalah penjahat yang merajalela dan kejam. Suasana di ruang pribadi tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Jelas, dia sangat takut pada pemuda arogan yang tiba-tiba datang. Membenci. Namun, melihat bahwa Huang Qianjun tidak peduli, dia memandang Wen Lingsui dengan tidak hati-hati, dan berkata sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari adik perempuan Wen Lingzhao, dia kelas 1 dan cantik, dan hanya kecantikan seperti itu yang layak untukku. Anda. Wajah cantik Wen Lingsui memerah dan matanya penuh amarah. Kamu tahu, kecantikan tetaplah kecantikan, bahkan ketika marah. Katamu, jika aku menikahinya di rumah, lelaki tua itu akan sangat puas, kan? Huang Qianjun tertawa terbahak-bahak. Di belakangnya, sekelompok penjaga mengikuti, tersenyum ambigu. Gadis-gadis yang hadir semua tampak ketakutan, menatap Ni Teng tanpa sadar, dan menggantungkan harapan mereka pada pewaris komandan penjaga kota. Ni Teng mengambil napas dalam-dalam, mengetahui bahwa dia harus berdiri saat ini, jika tidak, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Tuan Muda Huang, ini menara Juxian, tolong tunjukkan rasa hormat. Ini menyakiti kedamaian, tidak baik untuk siapapun. Ni Teng menggigit kepalanya dan berpura-pura tenang. Wajah Huang Qianjun yang masih tersenyum tiba-tiba tenggelam, dan matanya meledak menjadi kekerasan. Hal macam apa kamu berani mengajariku? Wajah Ni Teng tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat, dan itu menjadi biru dan putih. Adegan ini membuat Sui menyadari bahwa bahkan Ni Teng sangat takut pada pemuda yang mendominasi ini. Tuan Muda, ini adalah putra Ni Beihu, komandan penjaga mansion Tuan Kota. Patriark dan Ni Beihu ini memiliki beberapa persahabatan. Seorang penjaga mengingatkan sambil tersenyum, namun, Anda memiliki keputusan akhir tentang apa yang harus dilakukan. Huang Qianjun gelombang-gelombang berkata sambil tersenyum, Ni Teng, benar, aku akan memberimu kesempatan untuk menghilang dari mataku sekarang. Kalau tidak, aku tidak keberatan memukulmu, seperti melemparnya ke jalan di luar menara Juxian seperti anjing mati. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya, tetapi kata-katanya sangat kuat dan penuh amarah. Pada saat itu, kamu akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Guangling, dan kamu akan dipermalukan dan tidak dapat mengangkat kepala lagi. Ni Teng membeku di mana-mana, tangannya terkepal erat, buku-buku jarinya memutih, pembuluh darah biru di punggung tangannya pecah, dan kemarahan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Melihat adegan ini, gadis-gadis yang hadir menjadi pucat, dan menjadi lebih panik dan tidak berdaya. Pada saat ini, Wen Lingsui berkata dengan dingin, Huang Qianjun, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Huang Qianjun menggosok telapak tangannya dan tertawa, menatap Wen Lingsui dengan mata berapi-api, dan berkata, itu pertanyaan yang bagus. Mari kita begini, setelah beberapa saat, saya akan membiarkan orang tua saya pergi ke rumah Wen Anda untuk melamar pernikahan. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga.
Para penjaga di sebelahnya semua mencemooh. Tuan muda memiliki mata yang bagus. Semua orang optimis, gadis itu adalah nona muda kita. Kalau begitu kita harus memberi selamat kepada tuan muda terlebih dahulu, haha. Wen Lingsui malu dan marah, mata almondnya melebar, dan dia menggertakkan giginya, ini konyol, aku, Wen Lingsuening, tidak akan pernah menikahi penjahat sepertimu. Su Yi bangkit dengan tenang, rasa dingin melintas di kedalaman matanya yang awalnya acuh tak acuh. Dia berdiri di sana dengan tenang, matanya acuh tak acuh. Kata-kata itu tidak bisa diucapkan begitu saja, betapa mempesonanya saudara perempuanmu Wen Lingzhao, tetapi pada akhirnya, bukankah kamu harus menikahi orang yang sia-sia seperti dia? Huang Qianjun berkata di akhir, mengangkat tangannya dan menunjuk Su Yi, ekspresinya penuh dengan penghinaan dan penghinaan, meskipun saya mendominasi, saya juga tahu bahwa pernikahan klan tidak pernah diputuskan oleh junior seperti Anda dan saya. Setelah jeda, dia tertawa lagi, dengan nada bangga, Wen Lingsui, saya menyarankan Anda untuk bersiap secara mental, dalam waktu sebulan, keluarga Huang saya akan membuat keluarga Wen Anda berjanji untuk menikahi Anda beri saya. Tiba-tiba, wajah cantik Wen Lingsui menjadi pucat, dan tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Kata-kata Huang Qianjun menyakiti hatinya. Fakta ini membuat Wen Lingsui harus khawatir apakah keluarga Wen akan memperlakukannya dengan cara yang sama jika Huang Qianjun benar-benar melamarnya. Memikirkan hal ini, bibir Wen Lingsui akan menggigit, hatinya panik, matanya menjadi bingung, dan dia akan menikah dengan perbuatan buruk. Jika ini masalahnya, lebih baik bersihkan lehermu dan bunuh diri. Yakinlah, ini tidak akan terjadi padamu. Sebuah telapak tangan yang hangat menekan bahu Wen Lingsui, dia mengangkat matanya dan melihat wajah Su Yi yang lembut dan tenang. Kakak ipar, Wen Lingsui, yang panik, tampaknya telah menemukan tempat yang aman, hatinya dipenuhi dengan kehangatan yang tak terkatakan, dan suaranya sedikit tersedak. Pesta ini tidak lagi menarik, bolehkah aku mengantarmu pulang? Su Yi berkata dengan lembut. Iya. Wen Lingsui mengangguk tanpa sadar, tetapi segera menunjukkan kekhawatiran, kakak ipar. Mereka. Jangan khawatir, serahkan padaku. Su Yi menepuk bahunya dengan suara lembut. Berbicara, dia melirik Niteng dan gadis-gadis lain dan berkata, apakah kamu akan pergi? Niteng dan yang lainnya tercengang, hampir tercengang. Apakah Su Yi gila? Apakah Anda tidak melihat Huang Qianjun dan pengawalnya masih memblokir gerbang? Siapa yang bisa membayangkan bahwa menantu laki-laki yang telah kehilangan basis kultivasinya dan diejek oleh semua orang di kota Guangling akan berani mengatakan hal seperti itu? Apa yang baru saja kamu katakan, bahwa mereka pergi dari sini? Pada saat ini, Huang Qianjun menggali telinganya dan tertawa berlebihan, Su Yi, kamu sia-sia, tetapi kata-katamu lebih gila daripada aku, siapa yang memberimu keberanian? Para penjaga juga tertawa kegirangan, seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Su Yi, jangan membuat masalah lagi, oke? Niteng sedikit kesal, wajahnya muram dan biru, dan dia berkata-kata demi kata, aku akan menyelesaikan masalah ini, kamu tetap bersamaku. Jika kamu menambahkan lebih banyak masalah, jangan salahkan aku karena tidak peduli padamu. Petik 2. Kata-kata ini nyaring dan kuat, dan gadis-gadis itu tidak bisa tidak tersentuh, tetapi Niteng penuh dengan maskulinitas pada saat ini. Dibandingkan dengan penampilan Su Yi sebelumnya. Sungguh menyebalkan. Sampah, hanya ingin membawa mereka keluar dari sini hanya dengan satu mulut. Konyol. Sebagai seorang remaja, kamu harus memiliki darah seperti itu, sehingga kamu dapat hidup sesuai dengan kepala pemuda. Pada saat ini, kamu tidak membiarkan aku meremehkan. Su Yi melirik Niteng dan mengangguk. Niteng tertegun sejenak, apa nada orang ini? Bagaimana? Tidak menunggu dia kembali ke akal sehatnya, Huang Qianjun, yang menghalangi pintu, menunjukkan sedikit ketidaksabaran dan melambaikan tangannya. Pergilah, ambil sampah itu untukku, lepaskan pakaiannya, dan gantung dia di bawah gerbang kota, aku ingin seluruh kota melihat keadaan jeleknya. Tuan, Anda sedang melihatnya. Seorang penjaga yang tidak sabar bergegas keluar lebih dulu. Nak, Bung, bermainlah denganmu.
Wajah gadis-gadis di sekitarnya pucat, dan penampilan kejam itu mengejutkan. Yang Seng. Patahkan tulang dan tendon di setiap belokan. Ketika dia berbicara, dia membanting telapak tangannya ke masa lalu, seolah-olah melempar monumen. Telapak badai itu keras, ini pasti kokoh, dan dia pasti terluka parah di tanah. Kakak ipar cepat. Wen Lingsui berteriak, Huarong pucat, dengan jaraknya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Jangan panik, hal semacam ini yang tidak memurnikan energi hanyalah bantal bersulam. Dengan suara acuh tak acuh, sosok kurus dan tinggi Sui bergerak. Film pergelangan tangan. Menggoyang. Ini adalah teknik pembangkit kekuatan magis. Saat ini, meskipun Yang Seng tidak mati di tempat, organ dalamnya juga telah rusak parah. Mengikuti, Sui menendang keluar. Ledakan. Di mata semua orang yang luar biasa, tubuh Yang Seng terbang keluar dari langit dan menabrak dinding di sisi kamar pribadi. Penonton terkejut. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.